Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Shalom. Apa kabar minggu ini? Semua bahagia? Semua sehat ya, semoga bahagia. Kita mengenal pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rupanya, dan kita percaya, Tuhan Yesus mengalami persatuan yang membahagiakan, persatuan yang meneguhkan, persatuan Tritunggal. Tuhan Yesus Sang Sabda bersatu dengan Allah Bapa kita dalam kasih, dalam roh yang mempersatukan, Roh Kudus. Maka siapa yang mempersatukan? Roh Kudus sendiri. Roh yang menjiwai Yesus, Roh Allah sendiri. Apa dampak persatuan dalam Tuhan itu? Kalau kita perhatikan keluarga-keluarga kita yang tekun bersatu dalam Tuhan, mengharapkan Tuhan hadir, seperti yang kita doakan di dalam novena Roh Kudus sepanjang minggu ini, keluarga itu hidup saling mengasihi, pasti happy, pasti sehat, tidak kekurangan afeksi, dan bisa berbagi kasih kepada sesamanya. Karena hanya orang yang punya kasih yang bisa berbagi kasih pada sesama. Kalau kita perhatikan anggota-anggota keluarga kita yang bersatu dalam Tuhan, anggotanya pasti tentram, damai, penuh sukacita, ramah, baik hati, murah hati, kadang-kadang rewel tapi bisa mengendalikan diri, ya. Setia satu sama lain, tidak egois. Ada seorang ibu yang mengatakan, waktu punya anak pertama menyenangkan sekali dan pengen punya anak 10. Ketika anak yang kedua lahir, rasanya punya anak 10 karena repot sekali ya. Tetapi tetap bahagia. Saya merasakan itu semalam bersama salah satu keluarga itu yang didukung oleh keluarga besarnya. Ada anak yang kedua yang menurut kakaknya kayaknya agak rewel ya. Maka doanya saat doa makan ulang tahun, mohon supaya adiknya lebih nurut pada orang tuanya. Anak-anak kelihatan happy, menjadi anak-anak yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami bisa ngobrol sampai 3 jam, dari jam 5 sampai jam 8. Persatuan itu juga kita alami menggembirakan dalam lingkungan atau wilayah paroki kita kalau kita bersatu dalam Tuhan. Anggotanya bisa saling melayani, saling mengasihi, saling mendukung. Wilayahnya menjadi hidup, berbagai kegiatan bisa dilakukan. Ada yang ziarah Porta Sancta bersama-sama naik dalam satu wilayah. Tetapi kalau tidak bersatu, tadi ada yang cerita, Romo, itu kalau kegiatan wilayah atau lingkungan yang datangnya 6 orang, 3 orang tuan rumahnya sendiri, Romo. Sedikit sekali ya. Kalau tidak rukun, ketuanya hanya bagi tugas doang, maka tidak semangat. Paroki yang bersatu dalam Tuhan juga akan kuat dan terasa hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang produktif. Paroki yang hidup bersatu dalam Tuhan pasti sibuk dengan pembinaan iman anak-anaknya, pembinaan remaja dengan berbagai macam cara. Pembinaan OMK, gerejanya asik. Kita bisa menikmati aser yang masih muda-muda, lektor yang masih muda ya. Minggu lalu saya saksikan paroki yang perhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan karena bersatu dan saling mengasihi mereka bisa membuat lovely garden untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak itu bisa produktif, bisa bikin jus, bisa bertani secara organik. Menyenangkan.
Hari ini, pagi ini saya bangun jam 4. Ya, ada cerita menarik ini. Karena jam 5.30 harus mulai pemanasan, lari sehat bersama para profesional dan usahawan Katolik. Mereka berusaha bersatu dalam Tuhan sehingga bisa mengorganisir 4.000 orang lari sehat, menyenangkan, dekat pada Tuhan, sambil berbagi kasih, mengumpulkan donasi untuk karya keuskupan karya sosial di keuskupan kita. Melalui komunitas San Egidio, mereka membantu anak-anak jalanan. Melalui Yayasan Triasih, mereka membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Persatuan dalam Tuhan memperteguh hidup kita, menjadi bahagia, damai, sehat jasmani rohani. Inilah yang kiranya dibayangkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan orang-orang yang percaya pada pewartaan para muridnya. Para murid yang bersatu dalam Tuhan membuat mereka bisa menjadi saksi kebaikan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Diakon Stefanus yang kita dengarkan kisahnya dalam bacaan kedua. Kesaksian hidup para murid seperti para rasul dan diakon itu membuat ajaran Tuhan Yesus dipercaya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mulai dari 12 orang menjadi 12 juta orang, menjadi 1,2 miliar orang lebih. Dan kita tidak tahu sampai berapa, kita berharap semuanya menjadi orang yang penuh kasih. Persatuan dalam Tuhan yang Maha Esa ini juga yang dibutuhkan bangsa Indonesia yang dalam perjuangan. Beberapa orang menyatakan Indonesia ini gelap. Bung Karno mengalami itu saat dia diasingkan ke Ende Flores pada 14 Januari 34 sampai 18 Oktober 38. Karena gemar membaca, merenung, dan menulis, saat diasingkan di Ende, Bung Karno mulai merumuskan dasar negara Pancasila. Karena dia dapat akses penuh ke perpustakaan para misionaris dan biarawan di Ende sana. Rumusan Pancasila disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 45. Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Maka tanggal 1 Juni hari ini dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan Indonesia yang sejati seperti dipikirkan Soekarno harus berdasarkan ketuhanan Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, dalam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mengenal hikmat kebijaksanaan, bahasa Yunani Sophia, sebagai Roh Kudus. Roh cinta kasih. Roh ini yang mengantar bangsa ini untuk melindungi minoritas, tidak hidup dengan diktator mayoritas, hidup dalam semangat persaudaraan dan kepedulian. Hikmat kebijaksanaan atau Roh Kudus itu mengantar orang hidup dalam damai sukacita, saling mengasihi, murah hati, sabar, bisa mengendalikan diri sehingga berlaku adil bagi seluruh saudara sebangsanya. Saudara-saudara terkasih, mari kita penuhi harapan Tuhan Yesus yang berdoa, mohon persatuan para muridnya dalam Tuhan. Persatuan yang sungguh, yang tidak manipulatif, berdasarkan ketakwaan kita sebagai makhluk pada Sang Kaklik, yaitu Allah yang Maha Kuasa, bukan cuan yang Maha Kuasa. Dan menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewujudkan dalam hidup persaudaraan penuh hikmat dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa.
Kesaksian persatuan dalam Tuhan di semua lini baik dalam keluarga, lingkungan, komunitas, paroki dan seluruh bangsa itu menjadi kesaksian iman kita berdasar inspirasi dari kesatuan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa kita dalam kasih. Kesatuan sejati yang nyata dalam hidup itu yang kita butuhkan, bukan persatuan yang disalahgunakan. Persatuan yang disalahgunakan itu seperti apa, Toh Romo? Misalnya, ya, saya barusan mendengar dari cerita dari para Romo di NTT. Kebutuhan listrik di NTT itu sudah cukup, oversupply. Tetapi karena di sana itu ada sumber geotermal, maka dibuatlah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Tetapi pembuatan ini membuat situasi pulau-pulau kecil NTT itu seperti situasi di Sidoarjo. Kita mengenal Lapindo Brantas, ya. Tanah yang sempit milik adat harus menjadi lumpur Lapindo Brantas seperti itu. Rusak lingkungan, rusak masyarakat, rusak manusia. Kalau sampai orang-orang yang membela lingkungan hidup dan masyarakat adat di sana dianggap sebagai orang yang merusak persatuan, itulah yang disebut menggunakan alasan persatuan secara manipulatif. Tidak benar, ya. Mari kita doakan bangsa yang sedang dalam perjuangan, yang sudah dikasih anugerah Pancasila oleh Tuhan melalui Bung Karno, semoga bisa dijalankan dengan baik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bukan kecuanan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa.